Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Allahku, Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kepadamu pujian hormat kami naikkan. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami berharap Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur mengutarakan bahwa Allah itu sebagai Allah perlindungan. Di masa-masa dan di waktu-waktu seperti ini, di tengah-tengah situasi virus yang mewabah hari-hari ini, pertolongan Tuhan, Allah sebagai pelindung, itu ternyata sempurna di dalam hidup kita. Peristiwa yang tercatat di dalam Mazmur 121 ini adalah kenyataan bagaimana pemazmur dikejar-kejar atau Daud dikejar-kejar oleh para musuh-musuhnya. Bukan karena Daud berbuat jahat, tetapi karena berdiri di atas kebenaran. Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari pertumpahan darah. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kita harus memakai hikmat dari Allah untuk menghindarkan diri dari hal itu. Bagi pemazmur, bagi Daud, memang pada zaman itu telah tersedia tempat-tempat perlindungan. Yang tergambar di dalam ayat 1 itu adalah samping kanan kiri atau sekeliling daripada pemazmur adalah gunung-gunung. Nah, di tengah-tengah perlindungan gunung itulah Daud merasakan keamanan. Daud merasakan perlindungan karena musuh tidak boleh masuk ke tempat itu. Itu adalah tempat yang dikhususkan bagi mereka yang sedang berada di dalam penindasan. Pemazmur lari di tempat itu, dan di dalam perlindungan itu dia bertanya. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Rasa nyaman perlindungan itu bukan karena gunung secara fisik atau orang-orang yang di lingkungan kita itu membuat kita nyaman. Tidak. Sesungguhnya kita harus menyadari perlindungan kita bukan karena kita punya hikmat untuk menghindar itu, bukan. Tetapi karena Tuhan yang memberikan perlindungan itu. Gunung-gunung siapa yang menciptakan? Adalah Tuhan. Siapa yang memberikan keamanan? Pastilah Tuhan. Karenanya di dalam ayat yang kedua, Daud memastikan, ya Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongannya adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya ingin sampaikan begini, pertolongan kita adalah datang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Dari orang pintar, dari orang hebat, dari para penguasa, tidak. Tetapi pertolongan kita adalah hanya datang dari Tuhan. Sebab pertolongan yang datang dari Tuhan, pertolongan itu sempurna. Pertolongan yang datang dari Tuhan itu mencakup berbagai macam aspek di dalam hidup kita ini.
Tidak untuk sesaat, tetapi untuk seterusnya kita ada di dalam pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu menjadi tempat pertolongan kepada kita. Kepada siapa kita berlari? Kepada siapa kita berharap pada waktu kesulitan datang? Pada waktu keadaan begitu rumit, satu-satunya adalah hanya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang sejati, dialah Allah yang memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Karenanya, berharaplah kepada Dia. Mintalah perlindungan kepadanya, sebab Dia Allah yang berjanji bagi kita. Dialah yang akan menggenapinya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.